Halo, apa kabar Anda semua? Hari ini tanggal 8 Oktober, hari Kamis 8 Oktober, eskalasi unjuk rasa di berbagai daerah luar biasa ini, dan ternyata tidak hanya diikuti buruh, tapi juga para mahasiswa dan juga saya lihat banyak juga komponen masyarakat. Saya akan mengajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kita tidak menduga ya, kalau kemudian ternyata, atau bukan kita ya, saya kira aparat tidak menduga kalau kemudian hari ini yang turun bukan hanya buruh, tapi juga banyak elemen, termasuk mahasiswa. Ya, itu artinya gumpalan energi kemarahan publik itu tersalur akhirnya melalui Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini hanyalah peralatan. Sebelumnya ada kejengkelan terhadap Undang-Undang KPK, kejengkelan terhadap arogansi seorang menteri yang memaki-maki petugas medis, yang pakar epidemiologi yang menegur jurnalis yang wawancara kursi kosong. Jadi ini akumulasinya aja sebetulnya. Jadi bukan sekedar soal buruh, jadi buruh itu adalah momentumnya. Tapi masyarakat sipil ikut di situ akhirnya. Profesional ikut, bahkan bupati-bupati bersuara. Jadi ini satu paket yang tidak pernah bisa dihitung oleh kekuasaan yang hanya ingin lihat soal teknis dari undang-undang itu. Padahal ini bukan soal teknis, tapi ini soal etisnya. Ya. Oke, jadi Anda tadi menyebut, ya betul, Anda menyebut yang mengejutkan banyak kepala daerah gitu, dan ada beberapa DPRD juga yang sudah mulai menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law. Ini saya kira tidak dihitung oleh pemerintah saat ini. Presiden kan memerintah supaya cepat diselesaikan undang-undang itu tuh. Saya ingin agar supaya investasi langsung masuk, lalu ditambahkan oleh Erlangga, iya, agar supaya jelas pertumbuhan bisa dihitung sejak sekarang. Sekarang setelah dia ditetapkan, Presiden kabur. Padahal Presiden yang mesti menjaga momentum ini, karena dia yang ingin memaksakan ini. Sekarang menteri-menteri berupaya untuk mengelak, sekedar menerangkan bagian dia. Padahal ini satu paket, namanya Omnibus. Seluruh menteri bertanggung jawab keseluruhan isi undang-undang itu. Saya lihat tadi malam Erlangga memimpin 20 punakawan, menteri kabinet, setiap menteri ngomong tentang bidangnya aja. Dan semuanya takut untuk menatap pers, nunduk semua tuh sambil baca tuh. Artinya menteri-menteri ini tidak paham si keseluruhan dan berupaya untuk sekedar bagian dia. Padahal namanya Omnibus Law, menteri A harus tahu keseluruhan itu, menteri B semua harus tahu. Jadi terlihat sebetulnya ada permainan di belakang itu yang akhirnya terbaca oleh publik. Bahwa naskahnya memang tidak pernah ada. Ini naskah yang siluman, yang masih menunggu apa yang mesti diseludupkan dalam naskah itu. Tapi lepas dari soal-soal teknis itu yang orang udah nggak peduli lagi, soal yang di ujung mata kita adalah begitu banyak mahasiswa yang masih ditangkap, kena gas air mata, yang udah meninggal segala macam, dan Presiden nonton dari jauh, kan ini gila nih. Ini adalah penyelewengan moral tertinggi itu. Penyelewengan moral, karena dia harusnya ada di pusat kekuasaan dan dia mesti katakan, saya yang bertanggung jawab karena saya yang meminta ini dipercepat, dan akibatnya percepatan demonstrasi juga tidak tertahankan. Kan itu konsekuensi yang mesti diambil oleh Presiden. Ya, dan sejauh ini kan kelihatannya ada yang mengarahkan bahwa kesalahan ini sepenuhnya pada DPR, karena DPR yang mengesahkan itu. Tapi kalau kita runutkan sebenarnya ini harusnya Presiden yang bertanggung jawab penuh, karena ini adalah hajat dari pemerintah dalam hal ini Presiden. Yang butuh investasi itu Presiden. Yang butuh agar supaya ekonomi segera dipulihkan adalah Presiden. Dan itu yang dia janjikan, yang dia ucapkan jauh sebelum ada COVID beberapa bulan yang lalu, bahwa dia bersiap-siap untuk menghasilkan satu yang dia sebut ada istilahnya itu, bahwa seolah ini adalah panacea yang akan menyelesaikan kekacauan hukum, yang akan menghasilkan pertumbuhan, yang akan membawa Indonesia lari kencang. Yang sekarang dia yang lari terbirik-birik karena ada isu demonstrasi di istana. Jadi mental ini yang tidak bisa dipahami oleh publik. Mental sebetulnya pengecut sebetulnya. Sehingga menteri-menteri disuruh ngomong. Tapi seluruh menteri yang ngomong itu dia cuman kayak orang, kalau saya biasa masuk hutan, orang tanya, hutan itu apa? Lalu saya terangkan, ini pohon beringin, ini pohon pepaya,
ini pohon mengkudu segala macam tuh. Lalu orang tanya hutan itu apa? Jadi menteri-menteri ini nggak bisa terangin hutannya, dia cuma bisa terangin pohon-pohon itu tuh. Nah, seharusnya presiden terangin apa itu omnibus law kan. Kan mesti dia yang terangin hutannya tuh. Dalam pepatah bahasa Inggris, you cannot see the wood for the trees. Anda nggak bisa melihat hutan karena Anda hanya bisa melihat pohon-pohon. Presiden mesti terangkan bahwa omnibus law itu adalah hutan, di dalamnya pohon-pohon itu urusan menteri. Dia nggak mampu terangkan itu, dia kabur. Ya, ini kelihatan jadi pola yang baku nih, Presiden ketika terjadi krisis di Jakarta kemudian meninggalkan istananya. Kalau kita ingat pada saat banyak aksi masa 212 waktu itu, Presiden juga kemudian membuat kegiatan ke bandara. Sekarang tiba-tiba beliau pergi meninjau ketahanan pangan di Kalimantan Selatan. Kelihatannya ini kesannya hanya menghindari situasi di Jakarta. Iya, dia lebih menganggap penting untuk lihat tanah becek daripada aspal yang sekarang penuh dengan gas air mata, penuh dengan selongsongan gas air mata, bertebaran di situ masker-masker mahasiswa yang berkelahi dengan aparat. Jadi dia nggak mau nonton ini dari depan istana atau mengambil alih keadaan dan kasih pidato pada publik bahwa oke, kita mempertimbangkan ulang ini karena kita percaya bahwa rakyat yang tidak puas itu artinya ada ketidakadilan. Nah, kalimat itu nggak bisa keluar dari dia, dari presiden. Karena itu dia akan berpidato di depan bongkahan tanah di Kalimantan. Gitu kira-kira tuh yang dia pilih itu. Ya. Seharusnya dalam situasi seperti ini apa yang harus dilakukan oleh presiden, Bung Rocky? Presiden itu disuruh oleh konstitusi untuk membahagiakan rakyat, atau dalam bahasa konstitusi, jaga rakyat itu. Kan itu perintahnya kan, beri rasa aman. Sekarang semua tidak merasa aman, karena nggak tahu dia mau mengadu pada siapa tuh. DPR tetap defensif, bahwa ini udah selesai, jadi bagi DPR udah selesai. Presiden punya waktu 30 hari, mungkin presiden akan coba-coba nego nanti 30 hari. Tapi toh kalau 30 hari lalu kan dia tetap berlaku tuh. Ya. Jadi bukan lagi kemarahan publik, tapi ketidakpedulian terhadap keadaan itu yang membuat publik menganggap ternyata yang disebut sebagai presiden itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap ucapannya sendiri. Kan kalau presiden dia bermutu dalam keadaan ribut sekalipun, dia datangi satu kelompok mahasiswa yang sedang demo, saya presiden Indonesia, saya ingin terangkan pada saudara-saudara. Tapi kita tahu bahwa dia nggak mungkin terangkan itu, karena dia hanya alat dari akumulasi kapital kan. Jadi keadaan ini yang ujian kepemimpinan akhirnya berlangsung hari ini. Nggak perlu tunggu lagi pilkada untuk memutuskan bahwa ya memang tidak mampu untuk menghasilkan keadilan, tidak mampu untuk memberi rasa aman pada publik. Sekarang kita bisa bandingkan misalnya situasi semacam ini, analisis rasis mulai berlangsung, analisis konflik horizontal mulai berlangsung, dan udah ada banyak orang yang merasa cemas, panik, siap-siap untuk keluar dari Indonesia, untuk cari rasa aman tuh. Karena nggak ada kepastian. Udah 2 hari berlangsung, aparat di lapangan itu berhadapan-hadapan dengan anak STM, dan menteri-menteri masih sibuk bikin konferensi pers untuk menerangkan bahwa Omnibus Law itu berguna buat tenaga kerja, buat milenial masa depan. Lo problemnya bukan Omnibus Law lagi sekarang, kepercayaan pada pemerintah. Kepercayaan itu makin berkurang, menyusut, dan akhirnya negatif karena presiden kabur dari istana. Tidak ada di istana, tidak ada di dalam cara. Tentu dia lagi memimpin dengan webinar kan, dengan penasihat keamanan sebelah kiri, penasihat politik sebelah kanan, penasihat spiritual mungkin ada di depan dia. Tapi dia tidak decisive untuk mengatakan saya ada di istana, saya mendengar sekalian, saya membaca mata hati kalian, saya mengerti perasaan kalian. Enggak, dia ada beribu-ribu kilometer dari pusat kekuasaan dan mencari, dan kita nggak tahu lagi ngapain gitu. Ya, Bung Rocky, saya udah berubah jadi siluman apa? Ya, saya menangkap ini ilmu lama yang diterapkan kembali. Kalau kita menyimak pernyataan dari Menteri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa dia sudah tahu siapa yang berada di balik ini, siapa yang mendanai dan siapa yang menggerakkan gitu.
emang Anda yakin bahwa gerakan ini ada yang menggerakkan atau ini sebenarnya spontanitas karena tekanan masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa besar? Anak STM bilang, saya juga tahu siapa yang mendanai, siapa yang menggerakkan mulut Erlangga. Dan siapa yang menuliskan Omnibus Law itu sama. Ya. Dan saya lebih percaya anak STM tuh. Karena kecurigaan anak STM dasarnya adalah hati nurani dia. Dia nggak punya kepentingan untuk turun di jalan. Tapi Erlangga punya kepentingan untuk menghentikan anak STM berdemonstrasi, membantu mahasiswa dan buruh kan. Jadi itu ajaibnya. Ya, melihat eskalasinya ini Anda prediksi seperti apa situasinya? Momentum sudah bergulir dan perubahan itu tidak bisa ditahan bahkan oleh pelakunya, apalagi dihentikan oleh para pengecut, nggak bisa itu. Nah itu kita harus melihat keadaan ini sebagai pelaksanaan dari hukum-hukum perubahan. Seluruh variabel sudah tersedia itu. Jadi nggak ada gunanya lagi kita berupaya untuk menyelamatkan yang ada. Lebih baik kita berpikir untuk menyediakan yang baru. Kan itu sebetulnya jalan pikirannya tuh. Ya. Saya kira kita akan terus amati perkembangan dari waktu ke waktu, Bung Rocky, dan kita akan update pada para penonton atau viewer dari Rocky Gerung Official. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, tetap semangat di jalan, karena hanya itu momentum perubahan. Dan kita ingin agar supaya peristiwa ini menjadi peristiwa sejarah untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu. Oke. Hidup STM, hidup mahasiswa, hidup SMA, hidup guru. Oke. Thank you.